gak sih? Lo ngerasa kayak hidup ini terlalu berat, ngerasa ada yang kurang, tapi lo sendiri gak tahu apa yang kurang. Setiap hari lo hanya menjalani hidup tapi kosong. Terus tiap kali buka media sosial, lo selalu ngeliat orang lain sukses, bahagia, punya hidup yang kelihatannya sempurna, dan lo jadi mikir, kok gue gini-gini aja ya? Kalau lo pernah ngerasa itu, mungkin lo butuh belajar buat berdamai dengan diri lo sendiri. Dan gue punya saran, salah satu buku yang mungkin cocok buat lo, yang bisa ngebuat pemikiran lo terbuka, adalah buku yang berjudul Berdamai dengan Diri Sendiri, karya Mutia Sayekte. Di video kali ini gue bakal ngebahas isi buku ini, kenapa lo harus baca, apa aja pelajaran yang bisa kita ambil, dan gimana buku ini bisa ngebantu lo buat mulai nerima diri sendiri dan menjalani hidup dengan lebih baik. Kalau lo sering overthinking, susah nerima diri sendiri, atau masih kejebak dengan masa lalu, tonton video ini sampai habis. Pertama gue bakal ngejelasin tentang buku ini. Buku yang berjudul Berdamai dengan Diri Sendiri ini adalah buku yang membahas tentang gimana cara kita bisa menerima diri sendiri apa adanya. Buku ini bukan sekedar teori kosong, tapi lebih seperti refleksi buat lo yang sering merasa gak cukup baik dan gak sempurna, yang selama dalam hidupnya diatur oleh ekspektasi orang lain, takut gagal lah, atau ngerasa gak pernah puas dengan diri sendiri. Yang gue suka dari buku ini adalah gaya bahasanya yang ringan, tidak terlalu berat, tidak seperti psikologi yang isinya cuma teori, tapi juga tidak terlalu santai sampai jadi buku motivasi yang klise yang banyak di pasaran. Buku ini lebih mengajak kita untuk ngobrol, bercerita dengan diri sendiri, buat jujur tentang apa yang sebenarnya kita butuhkan, bukan kita inginkan. Poin-poin yang bagus dalam buku ini, yang pertama adalah bagaimana kita bisa mengenali diri kita sendiri. Salah satu alasan kenapa banyak orang merasa tidak bahagia adalah mereka merasa tidak benar-benar memahami diri mereka sendiri. Kita terlalu sibuk mengejar sesuatu yang dianggap harus kita punya, entah itu karir, hubungan, atau pencapaian-pencapaian tertentu. Kadang kita menjalani hidup bukan buat diri kita sendiri, tapi hanya untuk menyenangkan orang-orang supaya kita diakui dan dipuji. Buku ini mengajak kita untuk berhenti sejenak dan mulai menanyakan pada diri sendiri, sebenarnya apa sih yang kita inginkan? Kalau lo masih belum bisa menjawab itu, mungkin ini saatnya lo harus mulai lebih peka kepada diri sendiri. Yang kedua hal yang menarik dari buku ini adalah stop bandingkan diri lo dengan orang lain. Salah satu hal yang bikin gue sering gak puas dengan hidup ini adalah kebiasaan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Apalagi di zaman sekarang ya, semua kehidupan orang lain bisa kita lihat dengan mudah lewat media sosial. Lo buka Instagram, lo lihat orang lain pamer pencapaian mereka, dapat kerjaan bagus, liburan ke luar negeri, beli mobil baru. Terus lo ngelihat hidup itu, wah orang itu enak banget ya. Sedangkan hidup lo tidak seenak itu, dan tiba-tiba lo ngerasa bahwa lo orang yang gagal.
Tapi yang sering kita lupa adalah apa yang kita lihat itu cuma potongan kecil dari hidup mereka. Kita tidak tahu apa yang sudah diambil dari hidup mereka untuk mendapatkan hal-hal tersebut. Buku ini juga ngajarin kita tentang lebih fokus ke perjalanan kita sendiri. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sukses, tapi tentang bagaimana kita bisa menjalani dan menikmati perjalanan hidup ini. Yang ketiga adalah mengatasi overthinking dan ketakutan. Salah satu musuh terbesar kita adalah pikiran kita sendiri. Kalian pasti pernah berpikir hal-hal buruk yang mungkin saja bisa terjadi, tapi belum tentu terjadi. Overthinking ini biasanya membuat kita capek secara mental, bahkan secara fisik. Kita terlalu fokus memikirkan kemungkinan buruk sampai lupa menikmati keindahan hidup. Banyak orang yang gak bisa maju karena masih kejebak di masa lalu. Dan poin selanjutnya yang akan gue bahas adalah kita harus berdamai dengan masa lalu dan memaafkan diri sendiri. Ada kesalahan yang belum kita maafkan, ada luka yang masih kita bawa, dan ada rasa bersalah yang terus menghantui. Kita tidak bisa terus menjalani hari-hari tanpa kita memaafkan kesalahan masa lalu yang pernah kita lalui. So, untuk kesimpulan dari buku ini yang gue baca adalah kalau lo sering ngerasa kehilangan arah, terlalu banyak overthinking, atau susah menerima diri sendiri, buku ini cocok buat lo. Buku ini bukan buku yang bakal langsung bikin hidup lo berubah dalam semalam, tapi setidaknya buku ini bisa menjadi langkah awal untuk memulai kehidupan yang lebih baik. Jadi kalau lo lagi nyari bacaan self improvement yang gak terlalu berat tapi tetap bermakna, buku ini, Berdamai dengan Diri Sendiri, adalah buku yang cocok. So, itu dia review gue tentang buku ini. Kalau lo udah baca atau punya pendapat lain tentang buku ini, komen di bawah. Gue pengen tahu gimana pengalaman lo dalam belajar menerima diri sendiri. Dan kalau lo suka video seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di next video.